gini, kita simpulkan mengenai profesi ini. Tapi apapun profesi itu tetap saja harus diniati untuk bermanfaat untuk orang banyak. Udah itu aja. Jadi apapun, jadi guru, jadi dosen juga gitu. Ya. Saya tuh jadi dosen terus terang sampai sekarang juga nggak pernah mikir dibayar berapa, itu saya nggak pernah lihat. Jadi karena ya langsung dikirim ke rekening, ya seberapapun saya terima dengan senang hati, saya nggak pernah. Jadi misalnya kayak gitu. Jadi wartawan pun juga begitu. Saya nggak pernah minta harus segini, harus segitu. Fasilitas ini itu nggak pernah. Pokoknya orang lain yang mengukur pantasnya dapat itu. Jadi saya beberapa kali misalnya jadi wakil pemimpin redaksi, jadi pemimpin redaksi dapat fasilitas mobil, itu saya nggak pernah minta. Pokoknya ini Pak Bambang dapatnya ini. Ya, kembali lagi di Bangsa TV. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mewawancari Pak Bambang Sadono. Sekarang sudah episode ke-6 dengan tema menjadi wartawan, politisi, bisnis, dosen saling menguatkan. Kembali lagi membahas buku pekerja Bambang Sadono, Pekerja Keras dari Blora, terbit tahun 2006. Pada halaman 30, Najib Kartapati, seorang cerpenis, novelis, dan penulis skenario sinetron atau film, menulis sebagai berikut tentang Pak Bambang. Bisa dimaklumi kalau teman-temannya ada yang kecewa lantaran pernah menaruh harapan tertentu sehubungan dengan profesinya. Teman-temannya dosen pasti ingin melihat Bambang menjadi dosen yang berprestasi dan mengharumkan profesi tersebut. Teman-teman pengarang juga demikian, ingin menyaksikan Bambang menjadi pengarang besar dengan karya-karya besarnya. Teman-teman wartawan, teman-teman politisi, teman-teman pengusaha kurang lebih akan sama. Sementara Bambang lebih mengembangkan kesadaran makronya sebagai manusia. Akibatnya profesi menjadi tidak yang utama dan dipandang hanya sebuah medan di mana dia akan mempertaruhkan eksistensi sebagai seorang manusia. Nah, berdasarkan komentar berikut tadi Pak Najib tadi berbicara banyak profesi Pak Bambang. Nah, itu ada satu yang saya bahkan sebagai anak juga belum pernah mengulik ya. Pernah jadi pengusaha? Iya, jadi bukan pengusaha betulan saya kira. Jadi itu adalah orang yang mencoba berkreasi untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan. Jadi sebenarnya enggak. Ya mungkin bisa juga jadi semacam dianggap bisnis gitu, tapi karena saya tidak pernah memandang bahwa itu sesuatu yang serius gitu ya, saya itu menganggap satu kegiatan saja untuk bertahan sambil menggabung-gabungkan profesi-profesi yang lain tadi. Jadi salah satu contoh misalnya, saya kalau nggak salah sudah cerita bahwa sejak jadi mahasiswa saya sudah jadi loper koran kan. Nah itu yang kemudian saya kembangkan menjadi agen. Jadi kalau loper kan cuma mengantar, ini mengagen, ini banyak sekali media ya. Jadi itu pernah terjadi suatu saat. Nah sebenarnya yang paling penting dari apa yang saya kerjakan itu sebenarnya saya lebih banyak bergerak di bidang periklanan. Jadi itulah yang saya kembangkan. Kemudian ketika saya jadi melakukan kegiatan jadi penerbit, itu juga hubungannya kan juga dengan pekerjaan wartawan, membuat buku, isinya juga buku-buku yang informatif ya, mengenai tokoh-tokoh, mengenai informasi perguruan tinggi dan sebagainya. Itu kan hubungannya juga dengan jurnalistik sebenarnya. Kemudian kita terbitkan, kita padu dengan sponsor, maka itu jadilah, maka dulu banyak orang yang protes, ini kok buku kok ada sponsornya gitu. Waktu itu kan aneh bagi saya, kalau itu buku buku teori atau buku
ilmiah akademis gitu, dikasih sponsor mungkin nggak begitu bagus, tapi kalau dikasih kata-kata bahwa buku ini terbit karena dukungan dari siapa gitu kan juga masih nggak apa-apa. Tetapi kalau ada sponsor merek atau produk mungkin enggak, tapi kalau buku informasi kan biasa. Karena pedoman saya lah itu koran aja juga pasang iklan juga boleh. Kenapa buku yang larang siapa? Nah, karena itu model baru. Jadi ya saya seperti berada di klaster itu sendirian. Ya karena sendirian ya kemudian banyak yang meniru. Meneruskan itu banyak sekali, tapi awal-awalnya saya sendirian. Jadi ya taruhlah bisa mendapat hasil atau uang yang banyak dari situ, karena itu lahan baru yang tidak banyak dikerjakan semula atau mungkin bahkan belum. Nah itu jadi usaha saya itu awal-awalnya itu sebenarnya bahkan pernah juga mendapat kontrak-kontrak yang kita pernah mendapat kontrak pemasangan iklan itu di media seluruh Indonesia. Media cetak, media televisi, media radio, media luar ruang. Jadi kita pernah juga pasang kayak begitu. Nah, tetapi sekali lagi itu bukan warna profesi saya. Jadi itu hanya bagian-bagian yang saling mentautkan saja. Berarti banyak korelasi yang didapatkan dari profesi wartawan dan menunjang pengusaha tadi. Lah kalau Pak Bambang bilang itu lah, korelasinya wartawan jadi politisi. Begini, korelasinya dengan wartawan itu dulu sering jadi pertentangan. Ya karena masa wartawan bisnis gitu, masa wartawan juga mencari iklan gitu ya. Tetapi itu bagi saya masih menjadi pilihan yang lebih masuk akal ya. Daripada begini, kan pernah dengar istilah wartawan amplop. Nah itu amplop itu setelah saya renungkan itu ada 2 amplop, amplop kecil dan amplop besar. Nah amplop kecil itu amplop yang basa-basi, jadi misalnya wartawan meliput apa gitu ya, ngundang pers, kemudian dikasih amplop. Nah itu kan sekedar transport, sekedar ucapan terima kasih, sekedar itu saya anggap amplop kecil. Tapi amplop besar itu amplop yang untuk mempengaruhi berita, mempengaruhi kebijakan. Misalnya ini ada perjudian, jangan muat di koran. Nah itu amplop besar itu, uangnya banyak, dosanya lebih besar. Nah sekarang begini, pernah suatu saat saya dipindahkan dari lapangan, pindah di desk, jadi editor. Nah saya jadi editor nasional, berita-berita nasional. Kemudian ada seorang teman saya yang bertanya, Pak Bambang kok mau di desk nasional? Nah ini kenapa? Kenapa nggak pilih di desk kota saja? Kenapa? Kalau di desk kota kan rezeki agak banyak karena banyak undangan, gitu ya. Nah jadi masih ada orang yang memandang bahwa amplop itu rezeki gitu. Nah saya orang yang tidak pengen seperti itu. Baik amplop besar, amplop kecil, apalagi amplop besar itu bagi saya nggak bisa. Ingin bergantung. Ya, bukan nggak bergantung, itu udah jangan diperhitungkan, itu nggak penting. Kita jangan mikir kayak begitu. Nah, tetapi sebagai pengganti kita harus cari. Nah, yang usaha yang lebih masuk akal. Jadi saya lebih masuk akal jadi agen koran, kemudian dapat uang dari situ daripada dapat amplop. Lebih baik saya dapat uang dari iklan daripada dapat amplop. Nah, dulu waktu itu saya juga pernah diperingatkan, itu nggak boleh wartawan mencari iklan. Dia harus nanti kenapa? Karena ini nanti bisa mengganggu tugasnya sebagai wartawan. Nah, tapi saya kan menjadi wakil pemimpin redaksi di Suara Merdeka yang bidang saya pembinaan SDM. Saya membuat rumusan begini,
wartawan mencari iklan, kemudian dianggap apalah bersalah atau apa, diberi sanksi, itu karena gara-gara mencari iklan pekerjaannya kacau. Jadi yang diberi sanksi karena pekerjaannya kacau, bukan karena dia cari iklan. Tetapi kalau dia cari iklan ternyata pekerjaannya nggak ada masalah, maka kita nggak punya alasan. Justru kita senang karena kalau dia dapat uang iklan, dia kesejahteraannya makin baik. Dia tidak terganggu idealismenya karena mikir harus cari rezeki. Ya, jadi dia tenang sebagai wartawan, nggak terganggu. Ya, nah jadi itulah prinsip saya waktu itu, yang mungkin beberapa orang menganggap wah ini Pak Bambang Satono bisnis gitu ya. Jadi memang pada waktu saya jadi wartawan Suara Merdeka, saya punya perusahaan, punya perusahaan penerbitan, punya perusahaan agensi iklan. Jadi tapi yang penting pekerjaan saya sebagai wartawan nggak ada masalah. Nggak pernah ada cerita misalnya dapat uang amplop besar tadi atau ada peristiwa misalnya disuap siapa atau itu nggak ada. Nah itu hubungannya itu. Kemudian kembali ke pertanyaan yang tadi sebelumnya mau saya tanyakan, itu seperti yang kita semua tahu kan, akhirnya Pak Bambang kan lanjut terjun ke dunia politik setelah yang di kejadian yang menjadi perwakilan Suara Merdeka itu Partai Golkar itu. Nah itu kira-kira hubungannya dengan profesi wartawan apa? Esensinya yang dikorelasikan? Ya itu memang kemudian juga pernah menjadi perdebatan begini. Jadi saya meliput politik itu sudah lama. Jadi bahkan tahun 83 kalau nggak salah ada sidang MPR di Jakarta, saya sudah dikirim untuk meliput itu. Jadi saya jadi anggota DPR 97 tapi 83 saya sudah meliput itu. Artinya bahwa saya sudah berkecimpung di dunia politik itu bukan langsung praktek ya, tetapi sebagai orang yang menekuni masalah-masalah politik sebenarnya sudah tahu lapangannya, sudah lama mengikuti itu. Nah kemudian setelah saya terjun sebagai anggota DPR, saya juga berpikir begini, ini kan anggota DPR ini kan bukan pekerjaan. Sebenarnya itu kan wahana pengabdian. Nah, jadi kalau begitu bahwa siapapun harus tetap punya pekerjaan. Nah, maka saya pernah punya seorang kolega gitu ya, jadi wali kota, tapi dia tetap praktek sebagai dokter. Saya tanya, masa Bapak udah jadi wali kota tetap jadi dokter? Iya Pak, dokter ini kan profesi saya sendiri sehari-hari. Jadi saya itu. Tapi wali kota kan pengabdian saya. Nah kalau saya tidak bekerja, berarti saya harus mengharapkan ini penghasilan ini dari jabatan saya itu. Nah, mungkin bisa dinamakan dengan ketua RT gitu. Nah ya itu. Nah jadi harusnya kalau dapat uang jadi anggota DPR itu uang kehormatan namanya. Dihormati kita, bukan karena pekerjaan kita. Nah itulah yang menyebabkan saya saya 97 jadi anggota DPR, keluar dari Suara Merdeka. Kemudian kalau nggak salah saya sempat mendirikan media sendiri waktu itu. Saya mendirikan Koran Semarang. Jadi sebelum ada istilah koran itu saya pakai istilah koran duluan itu. Jadi tahun 99 saya jadi pemimpin redaksi Suara Karya. Karena itu tadi bahwa saya merasa bahwa saya harus punya pekerjaan. Jadi nggak mungkin kita hanya menjadi anggota parlemen, tetapi sebenarnya nggak punya basis pekerjaan. Jadi seolah-olah pekerjaannya adalah itu anggota DPR itu. Nah inilah yang ini masih pro kontra. Jadi ya ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi ya silahkan, itu prinsip saya. Jadi pokoknya semua orang misalnya harus tetap punya pekerjaan. Kalau enggak, itu dijadikan pekerjaan akhirnya.
jadi terpengaruh. Ya pasti dia nggak bisa punya kemandirian karena dia tergantung di situ gitu. Ya. Nah, kemudian kan seperti yang kita semua tahu juga dengan dulu pas awal-awal Pak Bambang juga menjadi dosen karena diminta oleh dosen lain. Kemudian sekarang juga menjadi dosen. Itu dari profesi wartawan, politisi dan dosen itu apa yang bisa dihubungkan? Saya itu punya keyakinan begini, maka saya ini karena tadi ya profesi saya yang paling kuat itu karena paling lama dan paling intens saya tekuni itu kan wartawan sebenarnya. Maka tadi saya katakan bahwa salah satu fungsi wartawan itu, pers itu, media itu adalah untuk kontrol. Ya. Maka kan ada media watch itu, artinya mengawasi, mengkontrol. Nah, maka jadi tukang kritik, gitu. Nah, maka saya suka mengkritik. Nah, saya itu merasa begini. Saya kan belajar ilmu ya. Ilmu itu datang dari mana? Dari ketidaknyamanan. Ya? Dari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu dari mana? Karena itu dari empirik kan, dari kejadian itu. Jadi bukan ada orang yang mendapat wisik atau mendapat wahyu gitu, kemudian jadi dosen, kemudian ngajarkan, bukan itu. Ya, jadi kan pengalaman-pengalaman empirik inilah yang kemudian diilmukan, dikumpul-kumpulkan, kemudian jadi teori. Kan teori itu ternyata kan berasal dari praktek yang disistematisasi menjadi teori. Nah, maka ilmu akan selalu ketinggalan dari praktek. Ketika prakteknya maju, belum sempat diteorikan. Nah, maka saya selalu menganjurkan perguruan tinggi yang hebat itu kalau mempunyai dosen-dosen orang yang pengalaman dalam praktek. Ya memang nanti harus ada teoritisi yang mentautkan dari pengalaman-pengalaman itu. Karena suatu contoh yang paling gampang. Ya. Jadi misalnya sampai sekian waktu itu nggak ada yang menteorikan tentang advertising itu dengan begitu bagus, itu nggak ada. Perguruan tinggi nggak ada jurusannya itu. Ya mungkin sekarang sudah mulai ada. Padahal itu di dalam praktek kan sudah terjadi bahwa media itu hanya hidup dengan iklan misalnya. Jadi siapa yang harus mengajar? Kalau ini belum diteorikan, belum ada yang lulus, berarti belum ada orang yang dianggap ahli. Nah, ahlinya kan harus di lapangan. Yang berpengalaman. Nah, itu juga jurnalis itu juga begitu. Jadi kalau mau hebat, itu harus mengambil orang-orang lapangan. Jadi termasuk di politik, itu orang-orang yang ada di lapangan itu harusnya banyak ditarik. Maka saya meyakini bahwa itu kan dulu pernah ada jargon begini. Kalau kamu membina karir, jadi misalnya raja itu kalau membina karir, pertama profesional di bidangmu, jagoan bisnis jadi di bisnis, jagoan menulis jadi wartawan itu di situ. Misalnya di bidang hukum, ya, jadi pengacara, gitu. Jadi kamu jadi diplomat misalnya udah pengalaman itu. Tahap kedua, ini tren yang biasa di Amerika itu politisi. Ya, jadi Indonesia juga hampir kayak begitu. Jadi politisi dulu yang jago-jago itu wartawan-wartawan banyak yang masuk ke situ. Ya. Nah, di Amerika juga begitu. Itu kan ada yang namanya Jimmy Carter, itu petani. George Bush itu biasanya bidangnya tambang. Kemudian Clinton, Obama itu pengacara-pengacara. Ya, jadi nggak ada yang sejak awal memang kerjaannya politik aja, itu nggak ada. Nah, setelah dia mumpuni di profesinya, dia masuk di politik. Nah, kalau politik habis itu apa? Harusnya ngajar. Ya, karena ilmunya itu luar biasa di pengalaman itu. Nah, itulah tadi kalau Raja tanya apa hubungannya. Jadi kalau dosen biasa itu ngajar masih harus cek buku-buku, cek gitu. Kalau kita ini
dari praktisi ngajar itu sudah kita sudah tahu prakteknya kayak begitu kok. Berarti bisa dibilang sebuah siklus gitu ya. Harusnya ya kalau dari karir ini bisa siklus. Harusnya kalau dari pendekatan pengajaran di perguruan tinggi harusnya ini dipertimbangkan. Mungkin tidak perlu separuh-separuh lah. Tapi mungkin 30% itu harus diisi orang-orang. Akibatnya apa? Supaya perguruan tinggi kita itu nggak mencetak orang-orang yang taruhlah itu pun kalau iya menguasai teori, tapi sebenarnya pengetahuan tentang prakteknya nggak ada. Yeah. Nah, jadi kalau menurut saya lebih bagus prakteknya itu 50% itu dia menguasai teorinya 50% itu lebih ideal. Kemudian kembali lagi ke komentarnya Pak Najib ini, dari sekian profesi tadi kan ada yang bilang penulis juga. Ya. Nah itu tidak ada rencana diseriusin atau gimana, itu yang dari sastranya gitu. Iya, ini kan dulu begini, kenapa awal-awal saya suka menulis sastra ya karena itulah bidang yang paling gampang sebenarnya. Orang menulis sastra itu kan hanya cukup banyak baca, nggak perlu ketemu orang, nggak perlu masuk organisasi, nggak perlu nego-nego, nggak perlu itu, asal tekun menghadapi mesin ketik tiap hari ya menulis sastra bisa. Nah, cuma saya ini kan orang yang kemudian jadi wartawan. Saya bertemu dengan banyak orang, bergaul, kemudian bidang politik, bidang juga. Saya merasa ini harus diputuskan. Saya tidak bisa menjadi seperti teman-teman saya yang memang tekun di bidang itu. Saya bilang ya udah, saya akan tinggalkan dunia itu. Saya mau membangun dunia yang lain. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin teman-teman itu juga mengharapkan saya tetap menulis sastra. Gitu. Ya sebenarnya pengen juga, cuma karena waktu dan sebagainya sudah terlanjur nggak menekuni yang itu. Iya, tadi kan kita sudah membahas profesinya Pak Bambang. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira ada profesi yang Pak Bambang itu sesalkan nggak? Kayak seperti, saya ada kesempatan ya harusnya di sini, atau apa yang Pak Bambang rasa profesi itu dilewatkan Pak Bambang? Sebenarnya enggak. Ya kalaupun ada itu terlalu banyak yang sebenarnya ingin ditulis tapi belum sempat aja. Itu aja. Jadi macam-macam benar. Nanti mungkin kalau sempat. Tapi kan itu tadi kemudian yang saya sampaikan tadi, kita keburu ada teknologi baru. Saya khawatir kalau suatu saat ini teknologi buku ini juga berubah. Ya, orang lebih suka nonton YouTube daripada baca buku. Jadi nuansanya itu lebih hidup kan gitu. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir. Ya. Jadi dengan semua profesi itu sebenarnya apa yang ingin dicapai dari semua itu? Iya, jadi sebenarnya kalau orang itu kan secara normal pasti ada ukuran-ukurannya. Jadi kalau saya ini sudah merasa bersyukur karena saya melampaui beberapa profesi yang saya jalankan, dan tidak sempurna sih, tidak bagus-bagus banget sih, tetapi juga menurut saya tidak terlalu jelek gitu. Jadi satu contoh misalnya, saya jadi wartawan. Wartawan itu kan cita-cita tertingginya kan jadi pemimpin redaksi. Nah itu sudah saya capai. Ya, jadi misalnya di Suara Merdeka saya sudah sampai ke wakil pemimpin redaksi. Kemudian di Suara Karya saya jadi pemimpin redaksi. Jadi artinya seperti seorang tentara gitu pengen jadi jenderal gitu, itu sudah dicapai. Ya memang wartawan paling tinggi itu pangkatnya itu seperti itu sudah dicapai. Nah kemudian di organisasi profesi itu saya jadi sekjen. Ya itu masih ada sih, harusnya jadi ketua umum itu, tapi itu
jalur itu saya tinggalkan karena saya sudah belok ke jalur politik. Iya. Waktu itu saya jadi ketua Golkar Jawa Tengah yang tidak boleh dirangkap. PBI punya aturan kalau jadi pimpinan partai nggak boleh jadi pengurus PBI. Iya. Jadi saya sudah pilih, ya sudah, itu sudah jatahnya sampai di situ. Kemudian di politisi, ya lembaga tertingginya sudah saya sampai di situ. Saya sudah jadi anggota DPR RI, sudah jadi anggota DPD RI, ya. Iya. Di DPRD pernah jadi pimpinan, jadi wakil ketua, tapi memang belum sampai puncak sih, belum jadi ketua-ketuanya. Tapi saya sudah berada di lembaga itu. Tadi yang saya katakan mungkin belum sempurna atau tidak sampai puncak yang ideal, tetapi kan tidak terlalu jelek juga, sudah sampai ke situ. Jadi dunianya sudah ngerti ya. nah, jadi artinya tinggal sekarang raja kan, itu tantangannya. Jadi kamu nanti mau di profesi mana, nah, nanti pencapaiannya sampai mana, bisa lebih tinggi dari papa apa enggak gitu kan. jadi ada ukurannya begitu. Dulu bapak itu Mbah Suradi itu politisi juga, tapi tingkat kabupaten. Saya kalau nggak pernah juga jadi anggota DPRD semacam itulah, tapi di tingkat kabupaten. Jadi saya sudah melewati pencapaian itu. Nah, sekarang adalah tugasnya raja itu. Tapi gini, kita simpulkan mengenai profesi ini. Tapi apapun ya, apapun profesi itu tetap saja harus diniati untuk bermanfaat untuk orang banyak. Udah itu aja. Jadi apapun, jadi guru, jadi dosen juga gitu. Saya tuh jadi dosen terus terang sampai sekarang juga nggak pernah mikir dibayar berapa, itu saya nggak pernah lihat. Jadi karena ya langsung dikirim ke rekening, ya seberapapun saya terima dengan senang hati, saya nggak pernah. Jadi misalnya kayak gitu. Jadi wartawan pun juga begitu. Saya nggak pernah minta harus segini, harus segitu. Fasilitas ini itu nggak pernah. Pokoknya orang lain yang mengukur pantasnya gitu. Jadi saya beberapa kali misalnya jadi wakil pemimpin redaksi, jadi pemimpin redaksi dapat fasilitas mobil, itu saya nggak pernah minta. Pokoknya ini Pak Bambang dapatnya ini. Mungkin itu kenapa Pak Bambang nggak cocok jadi pengusaha ya. Ya fokusnya. Iya, jadi uang. Pokoknya menerima apa saja lah. Yang penting ini bermanfaat. Jadi saya pernah punya pengalaman yang menarik itu ketika mau jadi pemimpin redaksi Suara Karya. Pak Tarwan waktu itu ketua BWI, saya sekjen. Saya beritahu, Pak, saya diminta jadi pemimpin redaksi Suara Karya. Pak Tarwan, Bang, jangan, karena itu kan ada teman-teman kita juga yang merintis karir di situ yang pengen jadi pemimpin redaksi. Nanti kalau kamu tiba-tiba masuk jadi pemimpin redaksi kan nggak enak. Oke, saya akan sampaikan. Saya sampaikan itu, Pak, nggak enak kalau saya di sini jadi tiba-tiba jadi pimpinan. Tetapi yang menugasi saya namanya Pak Teo Sambuaga, itu pimpinan umum Suara Karya. Sama Pak Bambang, Suara Karya ini dalam keadaan menurun. Jadi dibutuhkan suatu moral yang dari luar untuk memberi semangat. Kalau orang ini kan dia sudah pengaruh eksternal. Ya, jadi Pak Bambang memang dibutuhkan itu. Ini harus diambilkan orang eksternal, nggak bisa kalau dari dalam. Jadi fungsinya itu. Nah, jadi saya itu sampai dinasihati untuk supaya nggak jadi pimpinan aja, saya juga sampaikan. Jadi bukan berarti saya harus kayak gitu, enggak. Gitu. Nah, iya. Jadi itulah salah satu saya kira yang perlu itu. Maka banyak orang kan juga menganggap misalnya Bapak Bambang kalau mengejar karir teman-temannya ya dilupakan dia. Saya itu begini, kalau ditanya Pak Bambang gimana caranya kok bisa kayak begitu, saya sederhana pikiran saya itu kayak manajemen sholat jamaah. Gimana tuh manajemen sholat jamaah?
ya sholat jamaah itu yang jadi imam itu kan nggak pernah ngacung, saya mau jadi imam kan nggak. Tetapi kan dipilih di antara yang ada di mereka itu. Yang biasanya yang dipilih itu orang yang siap. Orang yang siap itu pasti berada di baris depan. Kalau yang nggak siap, pasti dia di belakang. Nanti daripada saya ditunjuk. Jadi apa yang penting? Yang penting adalah mempersiapkan diri. Jangan mengejar posisi, tapi mempersiapkan diri. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengisi itu, kita siap. Jangan malu-maluin. Itu pas dipilih ternyata nggak bisa, kan malu-maluin yang milih. Jadi itu sebenarnya tujuannya itu untuk berperan di mana dibutuhkan, ya, bukan di mana kita senang. Gitu. Nah itulah yang nanti dulu Pak Warno Esa, pemerintah Suara Merdeka selalu menyampaikan kepada saya, kamu jangan sekedar diaseptir itu hanya aja diterima, tetapi kamu harus menjadi orang yang dibutuhkan di suatu tempat, itu posisimu akan kuat. Terima kasih Pak Bambang untuk kata-kata motivasi dan mutiaranya yang sangat bermanfaat pada hari ini. Ditunggu episode selanjutnya dengan wawancara Bambang Sadono membahas buku Bambang Sadono Kerja Keras dari Blora. Tetap di Bangsa TV, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut. Nah, Pak Bambang, ini mungkin boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Sudah berkiprah di YouTube sejak berapa lama? Terus kontennya apa saja dan apa tujuan dari konten yang Bapak buat? Saya punya Inspirasi Jawa Tengah, itu yang lebih melayani masyarakat Jawa Tengah dalam segala hal, ada pendidikan, ada kebudayaan, kesenian, dinamika misalnya waktu ada COVID dan sebagainya itu. Tapi yang agak politik, perdebatan undang-undang, ya, masalah-masalah hukum yang besar itu, saya punya satu lagi namanya Inspirasi untuk Bangsa. Jadi channel ini akhirnya seperti terarah kepada kesenian, kebudayaan Jawa Tengah gitu ya. Nah akhirnya kemudian setelah itu kita lanjutkan. Nah kita mencoba wawancara tentang wayang, ya. Kemudian kita membuat semacam festival-festival yang menampilkan kesenian. Kemunculan berbagai bentuk new media menurut Bambang Sadono tidak akan membuat televisi ditinggalkan penonton.